Berbicaralah kepada kami ya Allah, karena kami percaya Engkau masih bersama dengan kami. Sekalipun kami tidak melihat-Mu, tapi Engkau menemani langkah-langkah hidup kami. Sekali lagi ya Tuhan, berkenanlah untuk berbicara kepada kami, menjawab pergumulan hidup kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan penuh penghormatan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Syukur kepada Allah yang sudah mempercayakan saya melalui gembala sidang di tempat ini dan setiap majelis jemaat. Dan saudara perlu ketahui dalam setiap lagu yang kita nyanyikan, Dia tahu mungkin ada di antara kita yang sedang terluka. Dan luka itu tidak harus nampak. Luka itu juga tidak perlu menunggu diekspresikan. Seringkali luka itu masih ada di dalam hati saudara. Tapi tersimpan dalam. Itu keluar di momen yang tepat. Syukur kalau saudara datang di tempat ini, Dia akan menyembuhkan saudara. Dari luka-luka yang saudara tidak ketahui. Karena begini saudara, kita terluka di luar sana, bukan di sini. Kita terluka di rumah, dalam pergaulan, di circle kita, di kantor, di pekerjaan, di sekolah, di kampus. Di situ kita terluka. Dan di situ pula seringkali kita mendapat tawaran untuk membebat luka dengan cara dunia. Kita tidak pernah terluka di sini, saudara. Kita terlukanya di luar sana. Dan di sana juga punya cara untuk membebat luka kita. Biar firman Tuhan menyingkapkan kepada kita cara yang diberikan dunia untuk membebat luka saudara. Mazmur 41, mari kita baca bersama-sama. Mazmur 41. Ya. Saya saja yang membacakannya untuk kita semua. Mazmur 41 ayat yang ke-6. Daud juga mengalami luka. Dan Tuhan singkapkan ini bagi kita semua. Ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan saya memakai Alkitab terjemahan baru versi yang kedua saudara ya. Yang diterbitkan Februari 2023. Jadi kalau ada beberapa kata yang berbeda itu bukan masalah. Mazmur 41 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku. Kapan ia mati sehingga namanya lenyap. Saudara, soal luka atau janji kesembuhan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan menjanjikan kesembuhan. Dengarkan ini dulu saudara. Tuhan menjanjikan kesembuhan kepada 6 kelompok yang disebut Eldal. Eldal itu kelompok orang lemah yang memang membutuhkan penyembuhan dari Tuhan. Itu di perjanjian lama. Yang pertama janda, kemudian anak yatim, orang asing, disabilitas, tunawisma, dan miskin materi. Jadi 6 kelompok ini tanpa perlu datang pada Allah atau meminta ampun dan sebagainya itu diberikan janji healing, penyembuhan karena keadaan mereka. Yang tidak bisa mereka atur. Tapi di Mazmur 41 ada satu kelompok lagi yang ternyata juga Tuhan berikan janji kesembuhan. Mazmur 41 ayat yang ke-6, saya bisa katakan atau saya bisa simpulkan dalam satu frase sederhana. Mazmur 41 ayat 6, kalau bunyinya begini, ini orang terluka karena ada orang yang nanya, kapan kamu mati? Begitu ya. Kemudian,
Kapan namamu lenyap? Ya, saya simpulkan pertanyaan ini dalam sebuah kalimat sederhana. Kelompok ketujuh yang membutuhkan healing, membutuhkan kesembuhan adalah mereka yang egonya terluka. Ego bicara soal batin yang kadangkala kita tidak bisa menjelaskan entah kenapa tiba-tiba kita sakit hati. Dan seringkali ketika orang ingin menyembuhkan kita tidak tahu caranya karena kita juga tidak tahu kenapa tiba-tiba saya sakit hati dengan perkataan dia dan sebagainya. Jadi kelompok ketujuh ini yang akan dibahas pada malam hari ini. Ya, Mazmur 41 ayat yang ke-6. Ego yang terluka, batin yang terluka. Karena apa? Ayat 7 kita mulai. Orang menjenguk berkata dusta. Jadi dia itu dijenguk sama orang, tapi orang yang jenguk dia itu bohongin dia gitu loh. Saudara pernah punya pengalaman seperti itu? Hatinya menimbun kejahatan, lalu keluar membicarakannya di jalan. Jadi ego terluka karena ditipu. Ya, pertama, kenapa ego kita bisa terluka? Kita punya pengalaman ditipu. Akibatnya apa? Trust issue. Ada di antara saudara yang sulit untuk mempercayai orang lain, sulit mempercayai orang tuamu, sulit mempercayai anakmu, sulit mempercayai istri, suami. Seringkali kita beri alasan kenapa kita tidak percaya. Oh soalnya kamu begini, kamu begini. No. Itu sebenarnya alasannya karena ada luka di dalam batin. Kita memang tidak boleh mengandalkan manusia. Tapi kita bisa percaya sama orang. Saudara yang sulit mempercayai orang lain, saudara sedang terluka batinnya. Dan percayalah, itu akan membuat hidup saudara sulit. Ketika orang mau menolong saudara, saudara angkat tangan, enggak, aku enggak butuh pertolonganmu. Padahal butuh, tapi karena sudah trust issue, enggak butuh. Akhirnya kita enggak bisa ditolong. Karena kita tidak mau ditolong. Karena apa? Ditipu. Kita pernah punya pengalaman ditipu. Dan mungkin penipuan yang kita alami itu sakit banget. Kita berkata kita sudah mengampuni yang menipu. Tapi ternyata luka itu jadi life trap. Jadi jebakan dalam hidup kita. Yang itu akan terus terungkit di kemudian hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Penyebab ego yang terluka yang kedua. Ya, jadi di sini yang pertama tadi, adakah di antara saudara yang punya trust issue? Batin saudara sedang terluka. Yang kedua, saudara, ayat yang ke-7 tetap. Dia berkata dusta, hatinya menimbun kejahatan, lalu keluar membicarakannya di jalan. Ketemu orang munafik. Ketemu orang munafik itu hal yang paling gitu ya. Ketemu orang munafik. Dia tetap ada di sekitar kita dengan bentuk yang ramah dan dia ada di belakang kita dengan bentuk yang berbeda. Ketemu orang munafik itu bikin kita hilang empati dan juga sulit apresiasi orang lain. Dia butuh diapresiasi tapi dia gak mau apresiasi orang lain. Saudara, orang lain juga butuh apresiasi loh. Sulitkah kita berkata, terima kasih ya kamu sudah nolong, kamu sudah begini-begini. Kamu sudah begini, kalau nggak ada kamu, sekalipun itu hanya mungkin lip service, tapi itu pelayanan kita untuk orang lain. Kita seringkali tidak mau mengapresiasi apa yang orang lain lakukan ke kita. Pernah mengapresiasi anak saudara? Terhadap apa yang mereka lakukan? Apakah hanya karena itu sudah hal yang biasa? Itu kan sudah kerjanya hari-hari. Saudara, siapa yang di sini sering bilang terima kasih sama tukang parkir? Atau saudara anggap itu mereka memang pekerjaan mereka? Sudah memang pekerjaan mereka kan, markirin mobil, keluarin mobil dan lain sebagainya. Kalau kita sulit apresiasi orang,
kita punya empati itu sangat tipis, kita sedang luka batin. Berapa kali mulutmu memuji orang lain atas apa yang mereka lakukan terhadap engkau atau terhadap orang lain. Coba saudara mulai refleksikan diri saudara. Di ayat yang ke-7 juga, ego kita terluka karena aib kita dijadikan bahan obrolan. Ya, pernah saudara punya seperti itu? Saudara memang punya aib, saudara sudah simpan sedemikian rupa, kalau bahasa Jawanya, ladalah. Entah kenapa, ada orang yang tahu aib saudara, dan ternyata orang yang tahu itu orang yang gak tepat. Kenapa? Orang yang mana tahu? Tadi malam, kita lihat, dia begitu. Oh iya, apalagi ketemu circle ya sesama ikan badut. Sampai, oh iya, begitu. Dan saudara tahu itu, kesalahan saudara dibicarakan orang lain. Saudara, kalau saudara punya pengalaman seperti itu, saudara akan jadi pribadi yang overthinking. Ya, negative thinkingnya berlebihan. Kalau saudara punya pengalaman seperti itu, siapa yang suka netting, negative thinking, sampai saudara membuat insomnia, sampai membuat saudara sulit tidur, kerap pikir hal yang tidak baik, itu adalah akibat dari luka batin yang belum disembuhkan. Saudara tidak tahu kan kalau saudara terluka, yang saudara tahu, saudara suka negative thinking sama orang lain. Bahkan over. Itu yang saudara tahu. Yang saudara tidak tahu, luka di bagian mana kenapa saudara sampai seperti itu. Hey, saudara yang suka negative thinking over. Saudara yang suka pikir hal yang tidak baik, hatimu dan batinmu sedang terluka. Tuhan singkapkan itu satu persatu malam hari ini. Terima firman Tuhan. Amin. Lanjut. Ayat yang ke-8. Ya, ayat yang ke-8. Semua orang yang membenciku berbisik tentang aku, sepakat merancang yang jahat terhadap aku. Saudara pernah punya pengalaman tahu kalau teman-teman saudara punya rencana yang jahat? Saudara memergoki mereka merencanakan sesuatu yang jahat, yang mencelakai saudara. Saudara, pengalaman itu bisa membuat saudara itu lebih sensi dari sebelumnya. Ketika saudara tahu ada orang yang saudara nggak pernah kira, mereka sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama kita di belakang kita. Kok ya kita tahu rencana mereka. Dan pengetahuan itu membuat kita suka lebih sensitif dari sebelumnya. Saudara seperti kena rabies. Cuma dideketin. Cuma dideketin begini. Padahal itu orang deketin mau ngasih berkat. Tapi udah sensi duluan. Ngomongnya tipis biasa, perasaannya meledak. Emosi yang tidak seharusnya. Kenapa? Hanya masalah lupa tanggal sudah meledak. Papa tahu kapan papa pernah nyakitin mama? Oh, setiap waktu, sering. Coba ingat lagi. Nah, kalau cewek begitu, susah itu. Coba ingat lagi. Aduh, berarti salah sama deng musik, sama deng kuis Family 100 ya. Coba ingat lagi. Biasa cowok sama cewek. Kapan kita ketemuan pertama kali? Tiba-tiba dapat kuis dadakan kan? Kapan ya? Februari? Betul. Tanggal berapa? Oh Yesus tolong. 10 tepat sekali. Jam berapa? Bahkan jamnya betul, menitnya salah.
bisa dimarah loh saudara. Cuma beda 1 menit. Sona ingat pak turang pe pertemuan pertama. Turang ketemuan 10.15. Ngana bilang 10.16. AM. Ingat. Sensi sama perkara sepele. Yang harusnya kita marah sama orang itu. Semuanya ditampar dengan kata-kata. Mungkin tidak dengan tangan. Ada yang pernah meledak seperti itu? Bersalah sama orang itu. Tapi karena kita sudah sensi, kita nyalahin semua orang, kita marahin semua orang, yang harusnya dosanya ke 1 orang saja, kita bangun dosa untuk semua orang. Kita bangun dosa kita. Saudara, sensi tanda saudara butuh disembuhkan batinnya. Saudara yang suka sensi, buka hatimu sebelum keluar dari rumah Tuhan ini. Tuhan ubah hatimu. Tuhan redam sensimu dengan firman Tuhan. Haleluya. Mari lanjut. Lanjut terus. Masih ada. Ayat 9. Penyakit mematikan telah menimpa dia. Sekali berbaring ia tidak bangun lagi. Tahu dari mana? Ya, saudara, dicemooh atau disindir-sindir. Saudara lebih suka mana? Diomongin langsung di depan atau dia butuh jarak ketika makan, kemudian dia duduk di 4-5 kursi di sebelah kanan kita, kemudian dibicarakan kita dengan suara yang keras. Lebih suka mana? Dibicarakan langsung atau dia bicara sama orang lain tapi tentang kita dengan suara yang keras. Nama saya Jo Sangian, ya, Pendeta Jo Sangian dari Jawa Timur. Contoh, ketika saya ada sesuatu punya salah, kemudian ini 2 orang duduk 4-5 baris di sebelah kanan saya. Kemudian saya enak-enak makan gitu ya. Aku diberkati. Dia tahu kita Jo dan kita tahu dia kita petamang. Kong dia bilang begini, mana tahu Jo Sangian? Aku oh Tuhan, ya apalagi ini? Dia waktu itu semakin kecil volumenya semakin padat isinya. Ya. Nilai kebenarannya itu semakin priority. Semakin, mana tahu tuh Jo kemarin, ya apa? Oh iya, kita belum bilang. Oh iya. Saudara disindir-sindir sama orang. Saudara dicemooh sama orang. Dan itu membuat saudara seringkali punya ambisi yang salah. Olahraga itu baik, tapi siapa di sini yang suka olahraga untuk menjadi bukti, saya juga bisa keren loh. Siapa di sini yang pekerja keras? Hard worker. Workaholic, jangan jadi workaholic. Siapa di sini yang pekerja keras? Bekerja itu baik, tapi kalau sudah jadi workaholic, kadangkala dia bekerja dengan ambisi yang salah. Dia bekerja larut malam lembur, dalam hati sambil mikir, kita mau buktikan kalau kita bisa tunggu waktunya. Tuhan tahu itu suara saudara. Yang bahkan saudara tidak ucapkan. Tunggu kita mau kumpul doi, kok kita buktikan tapi keluarga kalau kita bisa. Kita mau ini, saudara yang punya hati seperti itu. Hatimu sedang terluka. Batinmu butuh dibebat. Saudara kerja dengan ambisi yang salah. Saudara melayani Tuhan, itu baik. Tapi melayani dengan ambisi yang salah, itu sesat. Bukan cuma tidak baik. Saudara melayani Tuhan motivasinya apa? Saudara melayani Tuhan motivasinya apa? Melayani dengan ambisi yang salah, bukan cuma tidak baik, sesat. Tapi tidak mengapa, firman singkapkan bagi kita, orang yang punya ambisi salah sebenarnya batinnya sedang terluka. Ayat 10, bahkan sahabat karibku yang kupercayai. Sahabat karib yang kupercaya. Oh, tiga kriteria. Sahabat karib yang kupercaya. Yang biasanya makan sehidangan dengan aku.
angkat tumit terhadap aku. Besti jadi musuh. Yang dulunya bestot, besti total. Jadi mustot, musuh total. Saudara yang suka hidup bodoh amat. Bodoh amat. Belajar, apalagi ada buku kan. Siapa yang sudah pernah baca buku Belajar Bodoh Amat? Nah, itu biasanya yang punya mantan besti yang baik dulunya terus nyakitin dia. Dia mau belajar membangun karakter bodoh amat sama semua orang. Cuek sama semua orang. Gak peduli sama semua orang. Saudara yang suka biasa mau bodoh amat sama orang lain, batinmu terluka. Ya, dari sekian banyak penyakit yang disingkapkan Tuhan kepada kita di bagian pertama ini, kita ditawarkan dunia sebuah cara untuk menenangkan dan menyembuhkan diri. Saya sebut ini self-healing. Atau dengan singkatan healing. Siapa yang dengar istilah healing? Penyembuhan batin. Saudara, itu healing cara dunia untuk mengajarkan kita menyembuhkan batin. Saya sudah bahas kemarin Kamis, bagaimana gereja dari dalam muncul pengajaran sesat, tapi malam hari ini yang akan kita dengar adalah bagaimana dunia mempengaruhi gereja, salah satunya lewat metode healing. Kalau saya bertanya, apa itu healing? Sebut kata-kata yang mewakili healing. Me time. Jadi kalau ego saudara terluka karena punya pengalaman yang saya sebut tadi di bagian pertama, saudara mengambil tindakan namanya me time. Saudara tahu me time? Definisi me time setiap orang beda-beda. Ada yang menghabiskan dengan hobinya dia. Ya. Ada yang natap kamera di YouTube sampai 5 jam, gak ngapa-ngapain, yang nonton jutaan. Saudara. Itu dia lagi healing sebenarnya. 5 jam, jutaan yang nonton. Padahal kita bangun materi susah-susah yang nonton cuma ribuan. Kanal YouTube saya, Keluarga Philadelphia. Ada satu hal yang viral sampai 58 ribu soal waktu itu ada KKR ya di Kupang. Ya, saya bangun YouTube itu, kanal YouTube itu ya untuk memperlengkapi anak-anak Tuhan khususnya GPDI bertahan dalam pengajaran doktrin dan juga tahu apa yang dunia mempengaruhi terhadap gereja. Dan salah satunya yang saya bahas ini adalah healing movement. Penyembuhan yang ditawarkan dunia kepada anak-anak Tuhan lewat me time. Jadi kalau ego saudara terluka, yang saudara tahu cara menyembuhkan luka adalah me time. Dan yang saudara tahu definisi me time adalah shopping di mall. Definisi me time adalah nonton bioskop. Definisi me time adalah wisata kuliner. Kemudian yang lain, manipulasi tubuh. Kerap kali saya ketemu konten-konten spiritualis ya, yang dia mengajarkan healthy life. Tapi sebenarnya itu healing movement. Saya tidak usah sebut namanya. Pasti mungkin beberapa di antara saudara kenal. Misalnya begini, saudara pernah dengar kalimat ini. Kalau Anda stres, hirup nafas panjang-panjang, buang pelan-pelan. Itu akan merelaksasi tubuh Anda dan stres Anda akan menurun. Itu namanya manipulasi tubuh atau self reconciliation. Mencoba menerima, ya udahlah, terima aja lah, udah memang kayak gini keadaannya. Saudara, atau traveling, staycation. Itu semua healing cara dunia yang diajarkan dunia kepada anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, healing semacam itu bukan ajaran Alkitab. Self-healing. Saudara tahu healing itu apa? Kadangkala saudara tahu healing itu jalan-jalan di alam, betul? Ada yang punya definisi seperti itu?
Jalan di gunung, lihat pepohonan, kemudian melihat lautan lepas, menghirup udara bebas, segar. Saudara jalan di pantai, itu healing menurut saudara? Saya mau katakan, itu pengertian dunia dari filsafat Hindu. Karena mereka punya pengajaran, kita adalah bagian dari alam. Nah karena kita bagian dari alam, ketika ada energi negatif, pikiran negatif mulai mempengaruhi temperamen saudara, saudara harus kembali ke alam untuk merelaksasi kembali. Membuang energi-energi negatif lewat apa? Alam. Jadi jalan-jalan itu healing. Yes, kata mereka, tapi no, kata Alkitab. Bisa bilang amin? Tapi belum bisa mungkin, karena belum ada jawaban. Yang saudara tahu mungkin bahwa mereka benar katakan healing itu jalan-jalan. Healing itu nonton. Healing itu pergi ke gunung. Healing itu jalan di pantai dan lain sebagainya. Itu berangkat dari filsafat yang tidak ada di dalam Alkitab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, promosi pengajaran healing semacam ini Anda bisa temui di Instagram oleh influencer, bahkan buku-buku motivasi saudara bisa jumpai, biasanya kata-katanya menarik hati untuk saudara beli. Belajar bodoh amat dan lain sebagainya ya. Judul-judul yang menarik. Yang memang menurut saudara apa sekali ini. Seolah-olah itu firman Tuhan yang langsung saudara tangkap. Terus saudara coba terapkan. Tanpa disadari dunia sedang mengajari saudara sesuatu. Hei, engkau anak Tuhan. Engkau bukan anak dunia. Engkau bukan dari dunia. Engkau dari atas. Engkau harus belajar hanya dari atas. Bukan dari dunia. Haleluya. Engkau hanya harus belajar dari apa yang datang dari atas. Bukan dari bawah. Engkau anak-anak kerajaan sorga. Engkau harus belajar hanya dari sorga. Tapi kita bisa seringkali menjumpai trainer-trainer, pelatih-pelatih yang semacam itu di YouTube, situs-situs milik spiritualis dan lain sebagainya. Dan biarlah firman Tuhan menyingkapkan sesuatu malam hari ini di ayat yang kelima. Ketika kita merasa kita butuh healing, berarti kita butuh disembuhkan. Dan luka seperti apa yang harus disembuhkan? Ayat 5. Aku berkata, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkan aku sebab terhadap engkau aku berdosa. Reva'ah, nafsi ki khatati lah. Reva'ah, heal me. Nafsi itu mental, ki khatati lah. Mentalku berdosa terhadap engkau. Maka egoku terluka, ketika egoku terluka, sesungguhnya aku sedang berdosa terhadap dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita merasa butuh kesembuhan batin, sebenarnya kita sedang butuh sesuatu yang lebih dari itu. Karena kita sedang berdosa kepada Tuhan. Ya, jadi itu kalimat pertama yang harus saudara tangkap. Waktu saudara butuh kesembuhan batin, sesungguhnya saudara sedang berdosa kepada Tuhan. Menurut ayat 5. Reva'ah nafsi ki khatatilah. Sembuhkan aku karena mentalku berdosa terhadap engkau. Ada 3 kebenaran dari ayat 5 ini. Yang pertama, self healing hanya mengalihkan perhatianmu terhadap luka yang seharusnya engkau sembuhkan. Ketika engkau menerapkan healing dengan cara-cara dunia seperti itu, jalan-jalan lah ke inilah, kemudian manipulasi tubuh dan lain sebagainya, olahraga supaya tingkat stres menurun dan lain sebagainya. Sebenarnya healing semacam itu sedang mengalihkan perhatianmu dari luka yang seharusnya disembuhkan. Ya, luka yang seharusnya disembuhkan adalah apa? Mental yang berdosa. Mental yang berdosa terhadap dia. Maka kita merasa butuh disembuhkan. Seharusnya mental kita berdosa. Nah saudara, gereja Pantekosta punya pengajaran Injil sepenuh.
Injil sepenuh itu mengajarkan Yesus sebagai penebus dosa, Yesus sebagai pembaptis, Yesus sebagai penyembuh, dan Yesus sebagai raja yang akan datang. Ini 4 namanya Injil sepenuh. Salah satunya adalah Yesus sebagai penyembuh. You are the God, my healer. You are the Lord, my healer. You said your word and you heal my disease. Betul toh? You are the God, my healer. Waktu kita sakit hati, kita rasa kita menyembuhkan batin yang terluka. Padahal kita sedang menutupi itu. Waktu saudara sakit hati, di saat itu saudara juga sedang berdosa sama Tuhan. Saudara, dalam perspektif Pantekosta, Yesus adalah penyembuh. Tapi bukan hanya dia membuat yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Dia juga penyembuh yang membuat hati terluka menjadi sukacita. Haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Itu kesembuhan dari Tuhan. Dan kesembuhan itu bukan perasaan saja. Engkau akan meluap sukacita ketika Yesus bertindak atasmu. Tapi seringkali dunia membuat kita mengalihkan pandangan kepada sang penyembuh menjadi diri sendiri. Kamu bisa menyembuhkan dirimu. Kamu bisa melakukan sesuatu agar kamu tenang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak membantu saudara. Itu tidak membantu kita untuk sembuh. Coba saudara lihat. Orang yang butuh healing, ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Daud tahu dia butuh healing dan di saat itu dia tahu. Kenapa dia butuh healing? Bukan karena egonya terluka. Tapi karena dia ternyata sedang berdosa terhadap Tuhan. Dunia bilang kita butuh healing karena ego kita terluka. Tuhan bilang, no. Kamu butuh healing karena kamu sedang berdosa di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang salah yang engkau lakukan tidak sesuai firman. Yang engkau baca sebagai ego yang terluka. Dan dunia menutup bagian di mana engkau berdosa terhadap Tuhan. Dunia tutup itu, yang dunia tunjukkan adalah, hei egomu terluka, cari alasan supaya kamu sembuh. Paham maksud saya? Dunia menutup sesuatu yang sangat penting yang harusnya disembuhkan. Dosa di hadapan Tuhan. Kebenaran yang kedua, ketika hatimu terluka karena orang lain, di saat itu kamu sedang melukai Tuhan. Di saat itu saudara sedang melukai Tuhan. Waktu saudara benci sama orang lain, waktu saudara terluka karena orang lain, tapi kan memang dia benar-benar salah. Aku nggak ngerasa apa-apa. Ya, tapi karena engkau terluka, dalam luka tidak ada kasih, saudara. Ego yang terluka itu tidak mencerminkan kasih kepada sesama. Dan kita harus akui, waktu ego kita terluka, kita sedang berdosa kepada Tuhan karena kita gagal mengasihi orang lain. Berapa kali engkau benci orang tuamu? Berapa kali engkau menyimpan akar pahit? Berapa kali engkau gak suka sama anakmu? Setiap kali engkau tidak suka sama orang, setiap itu hatimu melukai Tuhan. Setiap itu engkau menyakiti hati Tuhan. Hei, saya mau katakan kepada kita sekalian. Bukan karena engkau korban, engkau bebas melakukan yang semena-mena kepada si pelaku. No, Yesus saja yang tidak salah. Dia tidak melakukan apa-apa kepada yang membuat dia tersalib. Apalagi kita yang bersalah. Kita tidak layak. Sesungguhnya kita layak untuk dihukum. Tapi waktu kita terluka, seolah-olah kita menjadi pribadi yang bersih. Kita lupa sama semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Yesus saja yang tidak berdosa mau tersalib bagi kita. Masakan kita yang berdosa merasa tersinggung waktu kita mengalami sesuatu yang buruk? Pikirkan itu.
Berapa kali engkau menjadi posisi korban perasaan, dan karena engkau merasa engkau korban, engkau bisa bertindak semena-mena sama orang yang melukaimu. Di saat itulah engkau menjadi pelaku kedua, bukan korban lagi. Waktu engkau terluka dan engkau bertindak semena-mena sama si pelaku yang melukaimu, engkau menjadi pelaku kedua. Engkau sudah bukan korban lagi. Bukan berarti kita korban, kita bebas melakukan hal yang semena-mena kepada pelaku yang menyakiti hati kita. Putuskan rencana jahat kepada orang yang jahat sama saudara. Putuskan malam ini juga. Berhenti memikirkan yang jahat tentang mereka. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu engkau terluka. Tuhan tahu engkau merencanakan sesuatu yang jahat. Putuskan malam ini. Bisa bilang amin. Setiap kita terluka karena orang, kita melukai hati Tuhan. Kebenaran yang terakhir, kebenaran yang ketiga. Saudara, kalau saudara punya salah sama mama, saudara datangnya ke papa, atau ke adik, atau ke kakak? Datangnya kepada mama, betul? Kalau saudara salah sama Tuhan, datangnya harus ke Tuhan. Sayangnya healing cara dunia, kita orang salah di hadapan Tuhan, tapi orang apa? Jalan-jalan, shopping, supaya apa? Katanya supaya supaya ego yang terluka terbebat. Adakah itu sedang datang pada Tuhan? Adakah itu benar-benar disebut healing? Tidak, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tahu kita butuh healing karena kita sedang berdosa pada Tuhan, datang yuk sama Tuhan. Ketika kita tahu cara yang tepat, kita akan dapat bebatan yang benar. Lukamu sembuh total. Karena engkau tahu luka seperti apa yang harus engkau sembuhkan. Luka berdosa terhadap Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini mengajarkan kita satu hal. Untuk kita lebih melihat diri kita. Ketika kita terluka, kita merasa butuh disembuhkan, bukan? Hati kita terluka. Tapi ini yang membuat jadi seperti ini, dia bukan cuma hatinya yang terluka. Dari kepala sampai kaki luka semua. Jangan bilang kepada Tuhan, Tuhan aku terluka sama ini. Tuhan akan bilang, seluka-lukanya kamu, lukamu cuma ada di hatimu. Aku luka di hati dan sekujur tubuhku karena kamu. Seluka-lukanya engkau, dia lebih terluka. Dan dia terluka supaya kita sembuh. Waktu kita angkat tubuh dan darah Yesus, di saat itulah dia sembuhkan kita. Siapa yang egonya terluka, engkau sedang berdosa sama Tuhan. Ketika engkau mengaku dosa, Roh Kudus memenuhi hatimu. Di situ kesembuhan terjadi. Bukan hanya perasaan, tapi benar-benar joy of the Lord. Tampil di dalam hatimu. Muncul dari dalam hatimu. Karaktermu akan nampak sukacita itu. Mau dibuktikan? Datang pada Tuhan dengan kerendah hatian. Ya, aku yuk sama-sama. Tuhan, aku tahu waktu aku sedang terluka sama orang, aku sedang melukai engkau. Ampuni aku. Karena dalam setiap benciku kepada orang lain, aku gagal melakukan firman untuk mengasihi sesama. Aku tidak akan anggap itu sebagai sesuatu yang harus engkau sembuhkan. Aku datang kepadamu, minta belas kasihan. Aku mengaku, Tuhan, aku salah. Heal me, sembuhkan aku. Maka kita akan sembuh. Jangan pulang sebelum luka saudara sembuh. Pastikan saudara terima ini perjamuan kudus.
dengan kesembuhan yang daripada Tuhan. Saudara, ketika engkau mencoba healing dengan cara dunia, engkau hanya sembuh secara sementara. Tapi kalau saudara lihat ayat yang ke-13, engkau yang menopang aku karena ketulusan. Kenapa dia menyebut kita tulus? Karena kita tahu waktu kita butuh healing, kita mengaku ternyata kita yang berdosa terhadap Tuhan. Maka dia bilang kita tulus. Engkau menegakkan aku di hadapanmu untuk sementara, untuk selama-lamanya. Kesembuhan Tuhan itu sifatnya kekal. Itu akan membuat hatimu teguh. Luka apapun yang digoreskan oleh orang lain terhadap engkau, kulitmu sudah kebal, hatimu sudah kuat. Karena darah dan tubuh Kristus sudah menyembuhkan kita. Sudah membebat kita. Bisa beri sorak-sorai buat salib Kristus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita disembuhkan oleh Tuhan malam hari ini, lihat ayat 1, 2, 3. Ayat 2, berbahagia orang yang memperhatikan orang lemah. Kita sudah menjadi orang yang memperhatikan orang lemah. Sudah bukan lagi yang butuh diperhatikan Tuhan. Anak zaman sekarang merasa butuh diperhatikan. Padahal dia tahu sebenarnya dia punya Tuhan yang 24 jam perhatian sama dia. Tapi kenapa dia terus cari-cari perhatian sama orang? Kasih perhatian dong sama aku. Kadangkala kita cari perhatian akibatnya kita jatuh dalam dosa. Tahukah kita malam hari ini, dia matanya selalu memperhatikan kita. Lihat dia yang tidak pernah tidak, selalu memperhatikan kita. Datang pada Tuhan, dan healing itu artinya doa. Doa sama Tuhan, itu cara healing menurut Alkitab. Datang pada Tuhan mengaku dosa kita, minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Di situ kesembuhan terjadi. Yang egonya terluka. Semuanya kita, mari kita tutup mata kita. Pemusik bisa maju. Kita akan terima tubuh dan darah Kristus. Haleluya. Ampuni aku Tuhan. Aku tahu di posisiku aku benar. Mereka yang salah. Tapi karena aku terluka terhadap mereka, aku jadi bersalah terhadap Engkau ya Tuhan. Sembuhkan aku. Sembuhkan aku malam hari ini Tuhan. Ketika aku mengangkat tubuh dan darah Kristus, aku ingat Engkau yang lebih jauh terluka. Lebih banyak terluka daripada aku. Aku tidak mau lagi sok-sokan merasa si paling dilukai. Aku akan tahu Engkau yang sesungguhnya terluka karena kami. Lukaku hanya di batin, tapi lukamu di kepala, lukamu di lambung, lukamu di tangan, lukamu juga di kaki. Semua dalam dirimu terluka karena aku Tuhan. Sembuhkan aku Tuhan. Sembuhkan jiwaku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkan. Oh, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, yes, kasih Mari kita berdiri bagi Tuhan malam hari ini. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya